Episode 1, Ancaman dari Kedalaman Dimensi. Langit kota Z yang biasanya kelabu mendadak terbelah oleh retakan ungu menyala, menciptakan pusaran angin bertekanan tinggi yang merobek jajaran pencakar langit dalam hitungan detik. Dari balik retakan tersebut, muncul entitas raksasa berkulit kristal bernama Vortex, yang mengklaim dirinya sebagai pembersih dimensi dari planet-planet yang dianggap gagal. Siren bahaya tingkat naga meraung-raung di seluruh pelosok kota, memicu kepanikan massal saat warga berlarian mencari perlindungan. Saitama, yang saat itu baru saja menyelesaikan diskon sayuran di supermarket lokal, terpaksa menghentikan langkahnya karena kantong belanjaannya hampir robek, dihantam gelombang kejutan. Dengan wajah datar seperti biasa, ia menatap ke atas di mana pahlawan tingkat S seperti Genos dan Tatsumaki sedang bertarung habis-habisan menahan gelombang serangan Vortex. Tatsumaki melempar ribuan ton reruntuhan, namun semuanya tersedot dan lenyap ke dalam lubang dimensi yang diciptakan musuh. Genos melancarkan tembakan Incineration Cannon berdaya penuh, namun Vortex hanya melambaikan tangannya untuk mengalihkan radiasi panas tersebut langsung ke area pemukiman kosong. Dalam hitungan detik, lanskap kota berubah menjadi lautan api dan pecahan kristal dimensi. Musuh tersebut tertawa menggelegar, menyatakan bahwa kekuatan fisik apa pun di alam semesta ini tidak akan mampu menembus batas manipulasi ruang miliknya. Saitama menaruh kantong belanjaannya dengan sangat hati-hati di balik reruntuhan beton agar tidak tertimpa batu. Ia kemudian melompat tinggi ke udara, membelah awan dengan kecepatan yang melampaui suara, lalu mendarat tepat di hadapan Vortex yang sedang melayang. Musuh tersebut sempat tertegun, merasakan tekanan angin yang begitu masif hanya dari lompatan seorang manusia berjaket kuning. "Siapa kau, manusia botak? Beraninya berdiri di hadapanku tanpa rasa takut," gertak Vortex dengan suara bergemuruh yang menggetarkan udara. Saitama hanya mengorek telinganya pelan, tampak bosan dengan intimidasi yang sudah ratusan kali ia dengar dari berbagai jenis monster. Ia menjawab santai bahwa ia hanyalah seseorang yang menjadi pahlawan untuk kesenangan. Tanpa membuang waktu, Vortex membuka ribuan celah dimensi kecil di sekeliling Saitama dan menembakkan proyektil energi dari berbagai sudut yang mustahil untuk dihindari. Ledakan beruntun mewarnai angkasa, menciptakan bola api raksasa yang membakar oksigen di sekitarnya. Tatsumaki dari kejauhan menggerutu, mengira pria botak aneh itu telah hancur menjadi debu akibat serangan bertubi-tubi tersebut. Namun, saat asap memudar, Saitama berdiri tanpa goresan sedikit pun di jubah putihnya, hanya memegang bagian belakang lehernya yang terasa agak pegal. Vortex terbelalak, kagum sekaligus murka melihat pertahanan absolut yang ditunjukkan oleh manusia biasa ini. Ia memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya, menelan Saitama ke dalam dimensi hampa udara, tempat masa lalu dan masa depan saling menghancurkan. Pusaran hitam raksasa tercipta di dada Vortex, menarik segala materi dalam radius 10 km, termasuk Saitama yang melayang pasrah masuk ke dalam pusaran tersebut. Di dalam dimensi hampa, gravitasi bernilai nol dan ruang bergerak secara acak untuk merobek struktur atom setiap makhluk hidup. Vortex tersenyum puas, yakin bahwa lawan anehnya telah musnah di alam ketidakadaan. Tiba-tiba, dinding dimensi tersebut retak dari dalam seperti kaca yang dihantam palu godam. Saitama mengayunkan tinjunya dari dalam dimensi hampa, menciptakan shockwave yang menembus batas ruang dan waktu secara paksa. Suara retakan itu menggetarkan atmosfer bumi, mengagetkan seluruh pahlawan yang menyaksikan kejadian ajaib tersebut dari bawah. Dengan satu pukulan biasa, Saitama menembus dada kristal Vortex dan menghancurkan intinya hingga berkeping-keping. Dimensi asing itu runtuh seketika, menghempaskan gelombang energi murni ke langit hingga membersihkan awan hitam di seluruh benua. Saitama mendarat kembali ke tanah, mengambil kantong belanjaannya yang syukurnya masih utuh, lalu berjalan pulang tanpa memedulikan kepanikan musuh yang perlahan hancur menjadi abu.